pribadi yang ada di Boden. Jadi saya tiba-tiba langsung balas yang ada di Instagram. Saya bilang salah satu netizen yang ada di Kabupaten Boden. Saya bilang begini, sungguh indah sebuah taman melihat gadis berbaju batik. Inilah dia kampus Andi Sudirman, kampus di Boden paling terbaik. Tapi yang paling penting nanti yang menantu ya kakak rundu ya makin paparan itu akan di close up oleh kameramen dan ini akan terus muncul di TikTok. Oke, ini channel YouTube saya di Jakarta. Saya juga sebagai podcaster, banyak referensi di YouTube sebagai podcaster. Alhamdulillah beberapa referensi calon kepala daerah bisa dilihat di sana. Sisa Kabupaten Boden yang belum pernah hadir, mudah-mudahan sebentar setelah kuliah umum ini ada yang bisa kita gali-gali atau bisa kita analisis seperti apa program-program ke depan untuk membangun Boden, terutama dalam sektor pendidikan. Ini market konten saya cuma 3, kakak-kakak adik-adik di pemerintahan politik saya suka sekali. Di sini ada guru saya kakak Andris yang banyak mengajar saya bagaimana kemudian anak muda guna melek politik, punya literasi yang baik digital politik, dan yang paling penting saya juga main di ranah bisnis. Alhamdulillah tapi lebih banyak bisnis kreatif. Dan yang terakhir adalah sektor pendidikan. Karijal, kenapa di pendidikan? Karena saya yakin hanya dengan pendidikan kita bisa merubah kehidupan yang lebih baik. Setuju? Nelson Mandela pernah bilang bahwa kalau ingin merubah dunia, kalau ingin merubah suatu hal, merubah nasib yang lebih baik, maka perbaiki pendidikan. Makanya hari ini dengan pendidikan kita bisa ada di sini. Saya tidak punya nama besar di belakang nama, seandainya nama aku Rijal Jamal Galak, mungkin saya tidak hadir di sini. Tapi karena saya orang biasa sama dengan kakak-kakak dan adik-adik semua, hanya gara-gara pendidikan lah kita bisa membanggakan juga kita punya sebagai Alhamdulillah, lalu saja di pertemuan saya dengan Pak Jokowi pertama kali di Universitas Hasanuddin waktu itu diminta untuk memberikan sambutan sepakata dan kasih ketawa-ketawa sedikit Pak Jokowi waktu itu. Saya 2019 baru berani jadi content creator adik-adik sekalian. Kenapa baru berani Kak? Karena saya orangnya insecure. Saya adalah orang yang introvert awalnya. Kenapa? Karena saya tidak punya saudara. Saya anak tunggal dan saya hidup di kampung yang kemudian juga penuh dengan dinamika yang luar biasa. Secara sejatinya saya keluarga dari broken home. Bapak mama saya sempat berpisah, tapi alhamdulillah qadarullah anak yang nakal ini akhirnya sempat dimasukkan di bengkel bernama Pondok Pesantren. Setelah diperbaiki kuratornya, kawin-kawinnya, usianya, alhamdulillah betalatin anaknya. Akhirnya kemudian setelah itu alhamdulillah terjadi perubahan. Dan gara-gara ilmu pengetahuan, gara-gara pendidikan, gara-gara belajar baik-baik, bapak dan mamaku bersatu kembali. Alhamdulillah. Itulah kenapa penting sekali pendidikan. Makanya kalau dipanggil di kampus berat sekali rasanya menolak. Iya. Kenapa seperti itu? Karena saya tahu kita juga lahir dari sini yang bisa membanggakan kita punya keluarga ke depan. Lanjut 2020 kita dapat sektor pelatihan yang alhamdulillah hari ini juga bisa punya penghasilan dari YouTube walaupun tidak seberapa, tapi insya Allah bisa untuk menghidupi beberapa teman-teman membuka lapangan pekerjaan. Dan kehidupan saya dalam beberapa bulan terakhir sudah lebih banyak di Jakarta, 60% di Jakarta, 40%-nya di Makassar. Diberikan mandat sebagai tenaga ahli Ketua Komisi 6 DPR RI yang meliputi Kementerian Perdagangan dan BUMN. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa menemukan buat kampus ini sudah. Nah, ini beberapa kolaborasi dengan kepala daerah 2022. Saya dipanggil oleh Menteri Hukum dan HAM. Saya kira saya mau disomasi karena banyak yang banyak mengkritisi pemerintah, memberikan masukan dan sebagainya. Takut-takut sedikit karena ini teman-temanku gara-gara postingan masuk penjara. Paling tidak minimal klarifikasi di medsos. Tapi ternyata saya dipanggil di Kementerian Hukum dan HAM diberikan penghargaan. Sebuah penghargaan apa? Ternyata saya punya rekam jejak,
mengimplementasikan berbagai macam informasi publik dalam bentuk dikemas dan cara digitalisasi dan kemudian. Baik, sebelum kita lanjut saya ingin bikin aturan main, boleh? Saya belum dengar suaranya. Kita boleh bikin aturan main, boleh? Baik, karena kita jauh-jauh datang, saya jauh-jauh, saya baru berangkat tadi malam jam 8 dari Jakarta, tiba jam 12 dan 1 malam tadi malam di Hotel Helios, dan ketemu dengan kita semua. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan waktu. Kita punya aturan main namanya set the rules. Apa namanya? Set the rules. Selama kita kuliah umum ada 3 aturan main. Yang pertama adalah kita wajib merasa gembira. Masih ada yang bilang gembira tapi mukanya makin mungkin iya. Aku mau kamu silakan. Iya, tidak boleh kalau kita bilang gembira lalu kita tidak gembira. Iya. Jadi kalau apa yang kita ungkapkan harus diikuti dengan ekspresi. Oke? Apa syarat yang pertama? Kita wajib merasa gembira. Kenapa kita wajib merasa gembira? Karena manusia memiliki 2 belahan otak, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri fungsinya apa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Otak kiri fungsinya adalah statistik, hitung-hitungan, logika. Itu otak kiri. Kenapa kalau kita sudah wisuda, kenapa itu rektor mereka kasih pindah tali toga ke kanan, dari kiri ke kanan? Karena selama kita kuliah menggunakan otak kiri, maka setelah kita wisuda wajib kemudian bekerja pakai otak kanan. Kenapa? Karena otak kanan fungsinya adalah imajinasi, bahasa, kreativitas, seni, inovasi, itu kerjanya otak kanan. Makanya setelah kita kuliah atau selama kita proses kuliah umum ini, saya minta kita gunakan dulu otak kanan. Kita gunakan otak supaya kita kemudian bisa melahirkan rasa gembira. Karena hasil riset menunjukkan para pembicara dunia, rata-rata orang yang sukses itu karena sebelum melakukan aktivitasnya dia aktifkan otak kanannya. Aktif otak kanan maka dia akan merasa bahagia dan gembira. Jadi syarat yang pertama wajib merasa gembira. Kedua, apa yang kedua? Kenapa kita wajib partisipatif kakak-kakak dan adik-adik? Hasil riset menunjukkan kalau ada acara seperti ini baru kita hanya mencatat dan mendengar, maka kita hanya mendapatkan maksimal 20% dari materi yang disampaikan. Tetapi apabila kita mencatat, mendengar dan melihat slide, maka kita akan mendapatkan maksimal 30% dari materi yang disampaikan. Tetapi apabila kita mencatat, mendengar, melihat slide dan terjadi interaksi antara kakak-kakak dan adik-adik semua dengan kami, maka minimal paling sedikit dan adik-adik akan bawa pulang 50% dari materi yang disampaikan. Oleh karena itu syarat yang kedua adalah partisipasi. Terakhir yaitu responsif. Kakak-kakak, adik-adik sudah jauh-jauh menginvestasikan waktunya datang di tempat ini. Kakak Rijal juga demikian meninggalkan beberapa pekerjaan untuk datang di tempat ini, di kampus ini. Kalau kita tidak saling merespons, siapa yang rugi? Kita semua. Makanya sebentar kalau saya katakan tepuk tangan, angkat tangan, angkat kaki, jangan dulu konsumsi dulu lagi. Oke? Baik, oleh karena itu kita ulang sama-sama. Syarat yang pertama wajib merasa gembira. Yang kedua, dan yang terakhir adalah kita membuat kita sama-sama. Baik, yang ingin saya sampaikan di awal-awal ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas informasi ini. Kira-kira gambarannya nyaris 10 juta Gen Z pengangguran. Ternyata ini akar masalahnya. Jadi kakak-kakak adik-adik sekalian, sebelum kita tamat di kampus kami Sudirman, sudah ada kurang lebih 10 juta yang mau pengangguran. Jangan sampai kita menjadi penyumbang salah satunya, salah duanya, salah tidaknya, salah 10 jutanya. Oleh karena itu ini bermasalah ini yang kemudian kenapa saya tak diundang kakak Rijal datang di kampus, karena kita mau betul-betul tahu kondisi yang sebenarnya. Kakak Rijal alhamdulillah beasiswa S1, S2 sampai kemudian hari ini. Tahun depan insya Allah mau punya doktor bidang komunikasi politik, insya Allah tahun depan. Iya. Artinya apa? Artinya apa kakak-kakak sekalian? Kalau hanya kuliah yang kita andalkan, tidak ada skill tambahan, tidak ada karakter yang mengikut, maka kita akan menjadi penyumbang salah satu jumlah pengangguran yang besar di Indonesia. Iya. Nah
Nah, ini yang paling penting saya mau sampaikan ini. Tidak peduli warna alma maternya kita, warna apa, mau biru, mau kuning, merah, hijau, tidak ada urusan. Karena kita ada mata pusta baru bisa kita terima kerja, enggak. Yang penting Anda punya skill, buat karakter, maka itu yang menentukan masa depan kita selanjutnya. Dimanapun hari ini kita kuliah, semua sama ilmunya, betul? Betul. Yang dipelajari di Uni Asman sama yang ada dipelajari di Unas sama ilmunya. Yang membedakan adalah mindsetnya, pola pikirnya, ekosistem pergaulannya, dan seperti apa model-model bentuk-bentuk kreativitas dari kampus. Itu aja yang membedakan. Satu tambah satu sama dengan sama. Di Amerika juga satu tambah satu dua. Tapi kenapa beda? Keluarannya outputnya karena tergantung individunya, tergantung kampusnya, tergantung leadernya mau bikin apa. Kita lihat apa penyebabnya. Pertama penyebabnya adalah ada tiga, berapa? Ada tiga penyebabnya kenapa jumlah gen banyak pengangguran. Pertama, link and match. Apa yang pertama? Autokritik kepada universitas. Maaf ya, ada beberapa agak senang. Iya, apa yang dipelajari di kampus kadang-kadang tidak sesuai yang dibutuhkan di dunia kerja. Itu yang menyebabkan banyak pengangguran adik-adik sekalian. Kenapa yang kita pelajari di kampus tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kerja? Bisa jadi pas kita kuliah jurusannya ada, pas kita wisuda jurusannya sudah hilang dalam dunia kerja. Maka tidak bisa kita andalkan satu-satunya pendidikan yang ada di kampus. Perlu berselancar, perlu dimanfaatkan digitalisasi, perlu tambahan ekstrakurikuler lainnya. Karena kalau tidak bisa bersaing. Kalau saya andalkan ijazah S1 IPK 3,7, S2 3,65, kalau hanya itu yang saya andalkan, maka kakak real hari ini Anda tidak kenal. Iya, saya tidak bisa berdiri di sini. Hanya karena saya latihan, saya giat ikuti berbagai macam seminar, saya ikut pelatihan, saya ikut keterampilan, saya asah diriku karena saya tahu saya bukan siapa-siapa selain kemampuan diri sendiri yang bisa diandalkan. Makanya ini masalah yang image. Kedua, serap